Sidang para Rasul. Dan suatu ketika terjadi pengadilan Yudas Iskariot. Dalam suatu kesempatan ketika Yudas Iskariot naik ke dalam tingkat tahta kefirdausan atau Hades, ketika ia selesai atau sehabis bunuh diri, terjadi sidang para rasul, dihadiri oleh 12 murid dengan tuduhan apakah Yudas diterima dalam pangkuan Bapak Abraham atau masuk ke jurang Hades. Tuduhan pertama adalah Yudas telah mengkhianati sang gurunya. Tuduhan kedua adalah Yudas mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ini adalah tuduhan-tuduhan bahwa Yudas tidak layak untuk menjadi penghuni Firdaus di pangkuan Bapak Abraham. Tetapi di pihak lain, sebuah pengadilan, sebuah pembelaan dari rasul yang lain bahwa di akhir hidupnya pertama Yudas mengakui kesalahannya. Yudas menyesali kesalahannya. Yudas membuang uang yang telah dia hasilkan dari pengkhianatan terhadap gurunya. Pembelaan yang kedua adalah saking menyesalnya Yudas Iskariot, ia sangat malu, kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam jurang sehingga matilah Yudas Iskariot. Dari segala perdebatan persidangan para rasul, maka diputuskan dengan cara pengambilan keputusan dengan voting. Siapa yang mendukung atau memilih Yudas untuk dalam masuk Firdaus, atau siapa yang memutuskan bahwa Yudas harus masuk ke jurang Hades bersama dengan orang kaya, atau masuk di pangkuan Abraham bersama Lazarus. Disinilah gereja segala abad selalu berembuk, berdebat, dan memutuskan siapa suara terbanyak di dalam pengambilan keputusan. Tidak diputuskan oleh satu uskup, tidak diputuskan oleh satu paus, tetapi sebuah sidang. Inilah keputusan konsili itu. Terjadilah sebuah voting yang mendebarkan hati. Setelah terjadi perhitungan suara dari 12 murid itu, ternyata hasil seri 6 rasul memutuskan bahwa dosanya Yudas diampuni dan ia bisa masuk ke pangkuan Bapak Abraham di Firdaus. Tetapi 6 rasul yang lain tidak menyetujui bahwa Yudas harus masuk ke pangkuan Abraham, sehingga ia harus masuk ke Hades, jurang maut, bersama dengan orang kaya yang menghamburkan uangnya itu. Terjadi persidangan karena dampaknya seri 6 mendukung dan 6 melawan, maka sidang akhirnya deadlock. Harus ada satu orang yang sebagai juru kuncinya. Siapakah itu? Yaitu Sang Kristus. Harus memutuskan mendukung siapa, mendukung 6
rasul yang pro bahwa Yudas harus masuk ke Firdaus atau memang Yudas harus masuk ke jurang maut. Berdebar hati para rasul menunggu kedatangan Sang Kristus. Itulah hasil konsili segala abad, bahwa ternyata keputusan kami dan keputusan Roh Kudus sangat menentukan di dalam gereja sekali untuk selamanya. Bukan keputusan paus pimpinannya atau satu uskup saja. Demikian kita lanjutkan apa keputusan dari Roh Kudus dan para rasul ini. Semua akan bisa menyaksikan hasilnya ketika kita sudah mati dan sudah berada di pangkuan Bapa Abraham di Firdaus. Apakah Anda ketemu dengan Yudas Iskariot? Apakah Anda tidak ketemu Yudas Iskariot di pangkuan Bapa Abraham? Anda sendiri nanti yang akan menyaksikan. Sekarang bagaimana keputusan para rasul dan keputusan Sang Kristus? Kita harus pergi ke Firdaus dulu. Siapa yang di Firdaus duluan? Silahkan telepon ke dunia. Apakah Yudas Iskariot bersama dengan para rasul di Firdaus atau di jurang maut? Demikian. Bertahun 2019. Oke. Itu yang penting. Pak lupa tapi saya sendiri. Saja akhirnya itu. Oktober ya. 2000 Oktober akhir. Saya ke Yunaninya tanggal berapa itu? Sama Romo Makarios. Juli kalau nggak salah.